Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sains, perkenalkan saya Valentino dari jurusan Fisika Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sumber radiasi Californium 252, manfaat serta bahayanya bagi umat manusia. Langsung saja pada pembahasan berikut ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan sumber radiasi Californium 252. Dimulai dari pengertian Californium, karakteristik, isotop-isotop Californium, rantai produksi Californium, manfaat serta bahayanya bagi kita. Sebelum itu, apa itu radiasi? Pasti teman-teman mengira nih radiasi adalah bom atom. Nggak salah juga sih, tapi lebih tepatnya radiasi adalah energi yang merambat dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau foton. Contoh yang sederhana saja, saat kita memasak air, maka tubuh akan merasakan panas dari kompor yang menyala. Efek panas inilah yang dinamakan dengan radiasi, merambat tanpa memerlukan medium dan memiliki jarak tertentu untuk mencapai permukaan kulit kita. Selanjutnya, radioaktivitas. Apa itu radioaktivitas? Menurut Kamus Lengkap Fisika Oxford, radioaktivitas adalah terurainya beberapa inti atom tertentu secara spontan yang diikuti oleh pemancaran partikel alfa berupa helium, partikel beta berupa elektron, atau gamma berupa foton atau sinar elektromagnetik. Peluruhan. Peluruhan adalah peristiwa pemancaran radiasi secara terus-menerus dari inti atom radioaktif yang mengakibatkan berkurangnya jumlah inti atom disertai dengan berkurangnya jumlah radiasi yang dipancarkan. Contohnya saja radium 226 meluruh menjadi radon 222 dengan memancarkan partikel alfa. Lalu, radon juga meluruh menjadi inti atom yang lebih stabil lagi, yaitu rumbum 206. Setiap atom meluruh dengan waktu paro yang berbeda-beda, mulai dari tahunan, bulanan, mingguan, sampai milidetik. Selanjutnya kita membahas Californium. Californium adalah unsur kimia radioaktif dengan simbol Cf dan memiliki nomor atom 98. Cf adalah elemen aktinida, elemen transuranium ke-6 yang disintetis, dan memiliki massa atom tertinggi kedua dari semua elemen yang telah diproduksi. Unsur ini pertama kali disintetis pada tahun 1950 di Laboratorium Nasional Lauren Berkeley, atau sekarang menjadi Laboratorium Radiasi Universitas California, dengan para ahli Stanley Thompson, Kenneth Stratt, Albert Girso, dan Glenn Seaborg. Para ahli ini membombardir curium atau CM242 dengan partikel alfa helium, lalu menghasilkan Californium 245 dan neutron. Karakteristik Californium. Californium merupakan logam putih keperakan dengan titik leleh 900 derajat Celcius dan titik didihnya diperkirakan mencapai 1470 derajat Celcius. Logam murni ini mudah ditempa dan dipotong dengan pisau cukur. Logam Californium mulai menguap di atas 300 derajat Celcius saat divakumkan. Di bawah 51 Kelvin atau setara dengan minus 222 derajat Celcius, logam ini bertindak sebagai magnet atau ferromagnetik. Antara 48 sampai 66 Kelvin bersifat antiferromagnetik, dan di atas 160 Kelvin bersifat sebagai paramagnetik. Elemen ini memiliki dua bentuk kristal di bawah satu ATM atau tekanan standar, yaitu bentuk heksagonal berupa partikel alfa dan bentuk kubik berupa partikel beta. Partikel alfa berada di bawah suhu 600 sampai 800 derajat Celcius dengan kepadatan 15,10 gram per cm kubik. Sedangkan partikel beta berada di atas suhu 600 sampai 800 derajat Celcius. Kepadatannya mencapai 8,749 per cm kubik. Isotop Californium. Ada 20 radioisotop Californium yang ditemukan.
dimulai dari jumlah massa 237 sampai 256. Sebagian besar isotop kalifornium dibuat dengan membombardir berkelium atau disimbolkan dengan Bk terhadap radiasi neutron yang intens dalam reaktor nuklir. Isotop yang paling stabil adalah kalifornium 251 dengan waktu paro mencapai 898 tahun. Selanjutnya kalifornium 249 dengan waktu paro 351 tahun. Kalifornium 250 dengan waktu paro 13,08 tahun. Dan kalifornium 252 dengan waktu paro 2,645 tahun. Selebihnya memiliki waktu paro yang kecil dari 1 tahun dan sebagian besar memiliki waktu paro yang kecil dari 20 menit. Selanjutnya, produksi kalifornium. Kalifornium diproduksi di reaktor nuklir dan akselerator partikel. Kalifornium 250 membombardir berkelium 249 dengan neutron, lalu membentuk berkelium 250 melalui penangkapan elektron. Pengaboman kalifornium 250 dengan neutron dapat menghasilkan kalifornium 251 dan kalifornium 252. Iradiasi yang lama dari amerisium, curium, plutonium dengan neutron dalam miligram dapat menghasilkan kalifornium 252 dan kalifornium 249 dalam mikrogram. Pada tahun 2006, isotop curium 245 sampai curium 248 diiradiasi oleh neutron dalam reaktor nuklir khusus dapat menghasilkan kalifornium 252 dan isotop kalifornium lainnya dalam jumlah yang sedikit. Kalifornium 253 berada di akhir rantai produksi, dimulai dengan uranium 238, beberapa isotop plutonium, amerisium, curium, berkelium, dan isotop kalifornium lainnya. Selanjutnya kita membahas mengenai kalifornium 252. Kalifornium 252 adalah penghasil neutron yang sangat kuat yang membuatnya sangat radioaktif dan berbahaya. Kalifornium 252 mengalami peluruhan alfa sebesar 96,9% untuk membentuk curium 248. Sedangkan sisanya 3,1% merupakan fisi spontan. 1 mg kalifornium 252 memancarkan 2,3 juta neutron per sekon dan 3,7 neutron per fisi spontan. Hanya ada 2 situs penghasil kalifornium 252. Yang pertama adalah Laboratorium Nasional Oak Ridge Amerika Serikat dan Lembaga Peneliti Reaktor Atom di Dmitrovgrad, Rusia. Masing-masing menghasilkan 0,25 gram dan 0,025 gram kalifornium 252 per tahun. Harga kalifornium 252 yaitu 27 juta US dollar atau setara dengan 357 miliar per gram. Dengan jumlah yang sedikit dan harga yang sangat mahal melebihi harga berlian. Logam murni ini menjadi logam paling mahal di dunia setelah logam antimatter. Tentunya kalifornium memiliki manfaat yang sangat besar. Selain itu, kalifornium diproduksi dengan proses yang sangat rumit, bukan 1 atau 2 kali percobaan saja. Manfaat kalifornium. Yang pertama, kalifornium 252 memiliki sejumlah aplikasi khusus sebagai penghasil neutron yang sangat kuat. Hal ini menjadikan kalifornium berguna sebagai sumber starter-up neutron, sumber neutron portable, dan sumber reaktor nuklir. Yang kedua, neutron dari kalifornium 252 digunakan sebagai pengobatan kanker serviks dan kanker otak tertentu yang lebih efektif dari terapi kanker lainnya. Yang ketiga, penetrasi neutron ke dalam bahan membuat kalifornium 252 berguna dalam instrumen deteksi, seperti pemindai batang bahan bakar, radiografi neutron pesawat terbang,
dan komponen senjata untuk mendeteksi korosi, serta detektor logam portable. Yang keempat, alat untuk mengukur kelembatan neutron menggunakan californium-252 untuk menemukan air dalam lapisan tanah, minyak bumi, sebagai sumber neutron portable untuk mencari emas dan perak, dan untuk mendeteksi pergerakan air tanah. Selanjutnya bahaya. Bahaya. Californium memiliki manfaat serta bahaya tersendiri dari unsur lain. Californium yang terakumulasi dalam jaringan tulang melepaskan radiasi yang mengganggu kemampuan tubuh untuk membentuk sel darah merah. Californium dapat masuk ke dalam tubuh dari menelan makanan atau minuman yang terkontaminasi, atau menghirup udara dengan partikel unsur yang tersuspensi. Setelah masuk ke dalam tubuh, 0,05% Californium akan mencapai aliran darah, 65% mencapai kerangka tubuh, 25% di hati, dan sisa lainnya di organ lain atau diekskresikan terutama dalam urin. Dalam kerangka dan hati, Californium akan hilang dalam 20-50 tahun mendatang. Tentunya, waktu ini sangatlah lama sekali dan memiliki efek yang sangat besar. Radiasi pengion yang dipancarkan oleh Californium pada tulang dan hati dapat menyebabkan kanker. Nah, teman-teman, sekarang udah paham kan bagaimana manfaat serta bahayanya Californium-252. Nah, bahaya tadi menutup penjelasan saya mengenai Californium. Nah, teman-teman sudah tahu kan manfaat Californium yang sangat besar dan bahayanya jika masuk ke dalam tubuh. Kalau ada kata-kata yang saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.